Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya di pagi hari ini, waktu Indonesia pagi nih. Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat afiat. Sehat Sore di sini. walafiat. Sore ya. Ustadz, berita dari langit ini kita ingin mendapatkan pencerahan dan juga pandangan dari Ustadz ketika kita masuk ini kan tahun baru Hijriah nih Pak Ustadz ya. Kalau di Indonesia ini udah tanggal 8 Hijriah nih Ustadz. Ada Ya benar. pelajaran penting yang ingin kita lihat bahwa apalagi beberapa saat yang lalu tuh Muhammadiyah itu sampai menerbitkan penanggalan global Hijriah gitu ya. Banyak analis pengamat melihat bahwa sebenarnya kalender Hijriah ini juga salah satu bukti independensi peradaban Islam gitu. Kita ingin melihat Hmm. bagaimana sebenarnya dulu sejarah ketika Sayyidina Umar melihat pentingnya patokan penanggalan Hijriah bagi kaum muslimin. Lalu di saat ini juga sebenarnya pelajaran penting apa yang bisa kita ambil gitu Pak Ustadz ya? Ini Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Ya, saya kira bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Jadi pernah Sayyidina Umar itu terima surat dan juga gubernur-gubernur nerima surat, mereka bingung ini Rajab tahun berapa dan sebagainya kan. Karena orang Arab selalu menanggali dengan peristiwa. Maka Nabi disebut tahun gajah, kelahiran Nabi itu. Jadi dia tidak ada penentuan gitu tahun itu. Kemudian maka Umar bin Khattab ya, mengadakan rapat. Karena Islam sekarang sudah termasuk negara adikuasa. Ya, sehingga harus punya penanggalan yang tetap. Apalagi kalau nanti dari ngirim surat ke orang-orang para pemimpin negara-negara lain ya. Dalam pertemuan itu terjadilah perdebatan. Ya, gimana nih? Ada yang mengusulkan dari mulai lahir Nabi Muhammad SAW dibantah karena waktu lahir dia masih bayi. Ya. Atau ketika Nabi meninggal, masa hari sedih jadikan kalender kita. Ya. Atau ketika turun wahyu hanya 5 ayat saja. Itu kan akhirnya Sayyidina Ali mengajukan gimana kalau kita mulai dari hijrah. Memang ada yang mengkritik, loh itu kan hari lari katanya. Kata Umar, itu orang yang tidak mengerti hijrah. Hijrah bukan lari. Ya, hijrah itu anteng-anteng awan. Apanya kalau orang mau silat tuh mundur itu bukan berarti dia mengalah, malah mau mukul yang keras gitu kan. Kemudian dianggap hijrah itu adalah simbol kemenangan antara hak dan batil. Hijrah adalah sacrifice, pengorbanan. Ya, hijrah juga adalah kebangkitan umat Islam yang selama ini mereka tidak terorganisir. Ya, itu akhirnya dijadikan. Kemudian kenapa Muharram sedangkan hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal? Kan Nabi itu kan lahir 12 Rabiul Awal, hijrah sama sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa Muharram? Yang pertama, memang orang Arab sudah sejak lama mulai bulan itu bulan Muharram. Yang kedua, Sayyidina Umar ini kan pas ya, orang habis haji itu kan mereka pulang ke Madinah, ini refresh udara baru, sehingga juga bagus. Akhirnya Islamic calendar itu dimulai diakhiri dengan bulan suci dan juga dimulai dengan suci ya. Jadi itu sekitar backgroundnya, sejarah bagaimana kalender Islam itu dimulai dengan Hijri. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil banyak sekali ya, karena waktu kita ambil beberapa saja. Yang pertama, perlunya adanya pemimpin yang menjadi suri toladan atau qudwah hasanah. Nabi kan bisa aja ketika Nabi disuruh berhijrah doa sama Allah, ya Allah bisakah dikirim kayak dulu ketika Nabi Isra Mi'raj, bisa aja kan. Tapi Nabi ingin memberikan contoh bahwa seorang pemimpin itu harus merayat, harus menjadikan contoh. Dan kalau
rakyatnya itu sulit untuk berhijrah, untuk harus mengorbankan segala macam korban, maka pemimpin juga mesti demikian. Jadi antara kegagalan kita ini membina keluarga, membina masyarakat itu karena kurangnya hijrah, kurangnya koin, qudwah hasanah yang baik. Kan ada dua tugas semua para rasul itu tabligh, menyampaikan, dan qudwah, menjadi suri teladan. Yang pertama ini gampang, hanya menyampaikan apa qala Allah, kelas. Tapi yang kedua itu dia harus menjadi qudwah. Makanya Nabi Muhammad SAW berhasil dalam berdakwah bukan karena yang pertama saja, tapi yang kedua itu, yaitu qudwah. Makanya para pengikut disebut sahabah. Karena Nabi itu berhasil dengan suhbah, companionship. Jadi sahabat melihat tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi beribadah, bermuamalah dengan anak kecil, bermuamalah dengan istrinya, bermuamalah dengan musuhnya pun. Semuanya menjadi qudwah. Itu kan. Dan kalau kita pelajari juga Islam ini sampai di Nusantara, itu bukan nggak ada militer kan. There is no single soldier. Nggak pernah ada pengiriman satu tentara pun ke negeri kita. Ya. Dan bagaimana kok di Nusantara Islam tersebar dengan cepat? Adalah karena orang-orang yang datang itu mereka seperti Quranic walking, sebagai Quran berjalan. Ya. Oleh karena itu juga saya pernah ceritakan dulu, kenapa orang-orang Yathrib atau orang Madinah ketika tahu Nabi akan datang, itu bukan main gembiranya. Muslim non-Muslim pada keluar semua, ingin melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Padahal zaman itu kan Pak Angga nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW kecuali yang ikut Aqabah itu. Kenapa coba? Itu karena his ambassador. Karena duta besar Nabi Muhammad yaitu Mus'ab itu menjelmakan Islam dalam kehidupannya. Jadi maksudnya orang-orang Madinah ini kalau ambasadornya sudah begini, sudah demikian tinggi akhlaknya, bagaimana orang yang mengirimnya? Ya, bayangkan kalau kita umat Islam di Indonesia kayak Mus'ab ya. Saya kira orang-orang kafir sudah masuk Islam semua itu. Pelajaran yang kedua, bahwa Nabi itu tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk berdakwah. Di setiap saat, di setiap tempat. Coba bayangkan Nabi ini sekarang wanted. Artinya kepalanya lagi dicari. Orang Quraisy sudah umumkan siapa yang bisa mendapatkan Nabi, hidup atau mati, dikasih 100 onta. Ya, semua orang mencari. Dalam keadaan demikian orang kan biasanya takut, nyumpet-nyumpet. Enggak, Nabi ketika ada rombongan dipimpin oleh seorang namanya Buraidah Al-Aslami. Ya, ketika mereka datang, kemudian kata Abu Bakar, ini my guide. Ini yang menunjukkan jalan saya, katanya. Nabi langsung menawarkan Islam. Ceramah Nabi di situ, alhamdulillah semuanya masuk Islam. Subhanallah. Saya bayangkan Pak Angga ya, kalau zaman Nabi itu ada TikTok ya, ada Instagram, ada Facebook, pasti Nabi akan gunakan. Karena ini alat yang paling mudah untuk berdakwah. Maka saya anjurkan kepada pendengar semua, gunakan TikTok, Instagram, dan Facebook itu untuk berdakwah. Coba saya tanya sekali, saya ceritakan kemarin kan, ada orang Amerika masuk Islam, ketika ditanya, kamu pernah baca Quran? Nggak pernah. Kamu tahu rukun-rukun Islam? Nggak tahu. Jadi nggak tahu kenapa mau masuk Islam. Karena saya ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang Gaza. Saya ini dalam hidup saya tiap hari saya selalu komplain. Sedikit aja komplain. Tapi lihat orang Gaza dengan cobaannya demikian rupa, mereka kehilangan keluarganya, rumahnya, mereka bilang alhamdulillah. Ya, jadi apa yang mereka miliki itu? Nah, dari mana orang Amerika ini tahu? Dari TikTok, dari Instagram. Ya. Jadi mari kita gunakan kesempatan apapun untuk berdakwah.
Yang ketiga adalah pentingnya seorang dai itu mengikuti mensertakan keluarganya, temannya untuk ikut berdakwah, menyiarkan Islam. Lihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu ini kesempatan yang baik. Semua keluarganya, malah juga pembantunya, ikut sertakan dalam hijrah ini. Ya, maka lihat, dia menyuruh Asma anaknya, karena akan tinggal di gua, untuk yang mensuplai makanan. Abdullah disuruh untuk mengikuti perkembangan terakhir di Mekah gimana. Right? Amir bin Fuhairah, mantunya, disuruh untuk menghilangkan jejak, gitu kan. Right? Jadi kecintaan Abu Bakar kepada dakwah itu, dia tidak mau selfish. Dia ingin keluarganya. Nah, ini yang disayangkan kadang-kadang kita lihat banyak ustaz, banyak para dai yang kalau kita lihat antara dia dan keluarganya jauh sama sekali. Right? Nggak ada kelihatan ikut serta. Malah dia kadang-kadang aktif mengajak orang lain. Ya, oleh karena itu makanya kita kalau menyebut Abdullah bin Abbas itu selalu mengatakan Ibn Abbas. Kadang-kadang jangan punya. Kenapa? Karena Abbas ini orang yang busy, yang sibuk sekali. Dan dia tahu dia tidak punya waktu yang banyak. Tapi dia mengajak keluarganya Abdullah untuk selalu mengikuti Nabi. Malah suruh tidur sama Nabi Muhammad SAW. Right? Kemudian yang terakhir pelajaran yang bisa ambil adalah Nabi itu dalam tingkah lakunya dalam berdakwah itu tidak pernah ada rasa putus asa. Selalu mempunyai husnudzon, right? Good perception kepada Allah SWT. Terlalu yakin bahwa dia akan menang. Allah akan berikan kemenangan. Tidak sama sekali. Coba bayangkan coba dalam keadaan yang sedemikian rupa, right? Ketika Suraqah akan membunuh Nabi SAW, tapi Suraqah akhirnya tahu karena kudanya 2-3 kali sampai jatuh. Nah, ketika Suraqah akhirnya dia menyerah dan masuk Islam, ya Nabi mengatakan, Suraqah, bagaimana nanti kalau kamu akan memakai baju kebesaran Raja Kisra? Suraqah sampai kaget. Bukan hanya bagaimana nanti kalau Islam itu menyebar di sepenanjung Arab, bukan Kisra. Bayangkan misalnya orang bilang nanti akan menguasai Amerika, orang ketawa semua kan, gitu. Tapi itulah, ya, dalam keadaan sedemikian rupa Nabi wanted, Nabi lagi dicari, dia mempunyai angan-angan yang tinggi, kepercayaan yang luar biasa tentang kemenangan Allah SWT. Dan itulah yang sekarang ini dimiliki oleh orang-orang Gaza. Ya, kita ketahui bahwa dalam kisah Fir'aun itu bukan nama. Fir'aun adalah simbol. Ingat ya, dalam Quran itu kalau kisah nggak disebutkan namanya, pemainnya, tapi simbol saja, itu berarti orang seperti Fir'aun ini akan terus berulang di waktu yang beda dan orang yang beda. Nah, sekarang ini banyak Fir'aun. Netanyahu, Trump itu punya Fir'aun. Right? Nah, orang kadang-kadang tidak sabar melihat tingkah laku Fir'aun yang luar biasa itu. Makanya ketika Musa juga demikian, Musa berdoa, ya Allah, segeralah hancurkan Fir'aun itu. Maka Allah menjawab, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Doamu berdua sudah kami terima. Padahal yang doa siapa? Musa. Tapi karena Harun mengamini, maka Allah masukkan dia. Doa kamu berdua. Tapi kapan Allah penuhi itu? Allah laksanakan setelah 40 tahun. Bayangkan doa Nabi, baru diterima 40 tahun. Apalagi kita. Kadang-kadang, saya udah doa Ramadan begini kok, Gaza masih begini terus. Karena Allah itu sengaja ditangguhkan kadang-kadang, karena banyak hikmatnya. Yang pertama, supaya kita mengenal Allah itu sangat sabar. Nama Allah kan As-Sabur, is very patient. Ya, bayangkan kalau setiap orang berdoa, karena orang yang didolimi itu sekarang habis semua. Ya. Yang kedua adalah ujian bagi umat. Karena ketika kita menghadapi seperti ini, Allah akan melihat kita.
kita ini berada di mana. Hmm. Kan kalau ada orang dolim dan orang yang zalimnya, dolim dan mazlum. Hmm. Hmm. Tugas kita apa? Membela yang dianiaya, Ini yang dia. mazlum, Hmm. Hmm. bukan yang dolim. Hmm. Hmm. Tapi yang terjadi sekarang ini kebaliknya kan. Hmm. Banyak orang yang sebetulnya mampu dengan kekuatan, mereka bisa membela orang Gaza, tapi malah berpihak kepada orang-orang dolim, malah ngasih uang. Bayangkan coba. Iya. Masih subhanallah. Nah, kalau Allah tidak tangguhkan sampai sekarang ini, dari mana kita tahu bahwa orang-orang itu orang-orang munafik semua? Nggak tahu kita. Tapi ingat bahwa akhir ya nasib itu namanya sunnatullah, bahwa Allah itu tidak akan membiarkan orang-orang yang dolim merajalela. Tapi sunnatullah, Allah kadang-kadang ingin membuka semua. Coba yang terakhir, coba bayangkan, kira-kira Pak Angga, berapa miliaran kita harus keluarkan uang untuk merubah opini manusia atau orang di dunia ini terhadap orang-orang Zionis. Besar ya. Berapa? Besar. Nggak mungkin kita. Iya. Sekarang ini free. Tanpa kita keluarkan uang, semua orang di mana saja, Muslim non Muslim, they are against, benci sama Israel kan. Nah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itulah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini. Yang terakhir, jangan lupa kita untuk berpuasa tanggal 10 Muharram ini karena pahalanya besar ya. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah menerima kita. Waj'alna minal maqbulin insyaallah wal faizin. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz, dialog berita dari langitnya di pagi hari ini.